untuk memahami seperti apa vaksin itu, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Dr. David. Saya beri kesempatan Pak Dokter untuk jelaskan soal vaksin ini. Setelah itu baru saya lanjutkan. Shalom, kita bicara soal vaksin. Saya mengajak kita melihat sedikit ke belakang. Jadi vaksin itu sendiri berasal dari kata Variola vaccinae. Itu sebenarnya vaccinae itu dari kata sapi. Jadi sebenarnya vaksinasi itu berasal dari kata sapi. Nah, kenapa dari kata sapi? Mari kita lihat, ini ada sejarah vaksin sebentar di slide berikut. Nah, kalau kita lihat di slide. Ya, itu di tahun 1700 itu yang kita kenal sebagai pertama kalinya vaksin mulai digunakan. Ya, tapi saya lihat-lihat ada yang bilang sebenarnya prinsip vaksin itu sudah mulai dipakai di abad 7. Jadi abad 7 itu ada seorang Buddha, dia itu meminum bisa ular supaya dia bisa kebal terhadap bisa ular. Ya, saya tidak tahu itu akhirnya dia jadi kebal atau tidak, tapi itu ada teori yang bilang begitu. Tapi yang terdokumentasi dengan baik itu yang di tahun 1700 ini. Nah, tahun 1700 ini yang terkenal, kalau teman-teman saudara-saudara lihat yang di gambar itu, yang paling atas itu ada seorang tokoh, seorang dokter namanya Edward Jenner. Ya. Nah, Edward Jenner ini dia waktu itu ada sebuah pandemi juga, ya. Jadi pandemi ini bukan cuma sekarang, dulu juga sudah ada. Tapi pandemi yang di situ itu namanya pandemi smallpox atau sebuah sejenis cacar, tapi yang lebih mematikan dari cacar sekarang. Namanya smallpox. Nah, smallpox itu ada saudaranya juga. Smallpox itu virus yang menyebabkannya. Ada saudaranya juga yang namanya cowpox atau sapi, cacar sapi. Jadi ada dua macam nih, smallpox dan cacar sapi. Nah, smallpox ini nama lainnya itu disebut variola. Jadi dulu awal-awal itu vaksinasi disebut variolisasi. Baru kemudian nanti akan berubah jadi vaksinasi. Nah, si Edward Jenner ini dulu begitu ada pasien, kan banyak yang meninggal, belum ada vaksin, tidak ada obat. Begitu ada pasien datang dengan smallpox, maka si Jenner ini mulai bingung, ini kenapa kok banyak yang meninggal. Terus dia dengar-dengar, kok dulu ada orang-orang yang sudah terinfeksi dan sembuh, tapi mereka tidak lagi sakit. Jadi orang-orang yang sudah pernah kena smallpox, kemudian hidup di masa pandemi itu, tapi tidak sakit lagi. Maka ini menimbulkan tanda tanya buat si Edward Jenner. Akhirnya dia coba, ada orang sehat datang, anak kecil umur 9 tahun, dia punya sapi yang kena cowpox tadi, saudaranya smallpox. Maka dia ambil bisulnya sapi itu, kan cacar itu ada bisulnya ya. Dia ambil bisulnya itu, dia suntikan ke anak umur 9 tahun. Akibatnya, ya karena dia masukkan virus itu ke dalam, anak itu sakit. Tapi 9 hari kemudian anak itu sembuh. Setelah anak itu sembuh, dia coba lagi dengan virus yang sama, anak itu tidak lagi demam, tidak lagi sakit. Jadi dari situ si Edward Jenner mulai berkesimpulan, oh ternyata kalau dia sudah pernah kena, dia tidak kena lagi. Ya. Tapi waktu itu karena belum ada teknologi kedokteran, dia ajukan itu ke orang-orang pemerintah. Pemerintah menolak, alasannya tidak manusiawi ya. Masa orang sehat kita ambil nanah dari orang sakit suntik ke orang sehat ya, tidak manusiawi, sehingga ditolak. Nah, kemudian nanti ini akan berkembang sampai di tahun 1800-an itu yang mulai dikembangkan vaksinasi yang lebih baik pembuatannya oleh Louis Pasteur. Ya, pasti ini sudah mulai terkenal kalau Louis Pasteur itu vaksin yang terkenal itu antraks dan rabies. Ya. Dan kemudian berkembang sampai di abad ke-20 itu lonjatan periode vaksin, di mana vaksin itu berkembang sangat pesat. Dan di abad 20 ini salah satu hal yang bisa membuat kenapa vaksin itu berkembang sangat pesat, karena ada bantuan finansial yang sangat besar, salah satunya dari Bill and Melinda Gates. Jadi lucu ya, orang yang dibilang antikris itu ternyata dia sangat mendorong vaksin. Dan nanti saya akan jelaskan bagaimana vaksin ini menolong puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta orang di dunia dari tahun 1800 sampai dengan sekarang. Ya, kita belajar sedikit tentang bagaimana proses vaksin. Kita lihat slide berikut. Ya, lagi. Nah, ini respon imun tubuh. Yang warna biru itu, jadi kalau kita bicara vaksin, ada 3 sel dalam tubuh kita yang berperan. Ya, sel darah putih. Dalam sel darah putih itu ada macam-macam. Yang paling berperan itu namanya 1 makrofag.
dua sel limfosit B dan limfosit T. Ya, ini kalau dijelaskan satu buku sendiri, tapi saya coba singkat sekali. Makrofag itu dari kata makro dan fag. Makro itu besar, fag itu makan. Jadi ya namanya makrofag, dia tuh memakan benda asing apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau virus, mau bakteri, mau debu saja, kalau dia bisa tembus kulit, masuk pertama ke dalam tubuh, pasti makrofag yang hadapi. Ya, jadi apapun yang masuk selama dia asing, makrofag akan makan. Tapi makrofag ini makan, si virus atau bakteri ini nanti akan tersisa antigennya. Antigen itu kalau teman-teman lihat seperti durian tuh ya, kulit luarnya ada duri-duri. Nah, antigen itu kulit luar dari virus. Jadi habis dimakan makrofag ternyata antigennya disisakan. Nah, antigen yang tersisa ini kemudian akan diperkenalkan kepada limfosit tadi. Nah, limfosit tadi itu yang akan menyelesaikan tugas untuk mematikan virus atau bakteri. Tapi uniknya dari limfosit adalah limfosit B dan limfosit T itu punya catatan. Catatan mereka ini akan mencatat, misalnya ada virus COVID masuk. Dia catat, oh tanggal sekian saya sudah pernah kena COVID. Catatan itu akan penting ketika nanti berikutnya ada COVID yang sama datang. Oh, saya sudah punya catatan, cara lawannya begini. Sehingga ketika virus COVID yang kedua datang, dia tidak butuh waktu yang lama untuk mengatasinya. Jadi proses pengenalan itu tidak lagi dilakukan, dia langsung proses pembasmian. Makanya kalau orang divaksin, sekalipun dia bisa kena lagi, kena kedua itu akan sangat ringan. Sembuhnya lebih cepat, gejalanya sangat minimal. Ya, jadi itu kurang lebih itu bagaimana respon normal tubuh ketika menghadapi bakteri virus. Jadi secara alami, secara normal, ada benda asing, prosesnya seperti itu ya. Nah, tubuh itu tidak membedakan mau yang masuk virus yang asli atau mau yang masuk virus buatan, responnya akan tetap sama. Inilah kunci dari vaksin. Jadi yang masuk itu COVID yang asli yang dari Cina atau hanya dia punya kepala saja yang dibuat di laboratorium, respon tubuh itu akan membentuk sistem imun yang sama. Sehingga nanti walaupun sekarang kita hanya berhadapan dengan kepalanya, tapi nanti kemudian virus aslinya datang, kita sudah siap untuk menghadapi virus itu. Ya. Nah, dari apa sih sebenarnya vaksin dibuat? Nah, vaksin itu dibuat bisa dari banyak macam. Ini saya kasih gambaran di slide berikut. Yang pertama itu dari mikroorganismenya sendiri, virusnya sendiri yang dilemahkan. Jadi misalnya kekuatannya si COVID ini 100, diambil COVID-nya, masukkan ke lab, lalu dilemahkan. Lemahkannya itu banyak, bisa pakai zat kimia, bisa pakai suhu, bisa dimasukkan ke kulkas. Pokoknya itu urusannya para peneliti lah. Mereka akan melemahkan sehingga dari angka 100 virus ini kekuatannya tinggal 20 misalnya. Dia tidak bisa misalnya melipat gandakan diri sehingga waktu dia masuk ke manusia, dia kan sudah lemah. Kita gampang untuk menangnya. Meskipun gampang menang, nanti kita punya antibodi tetap terbentuk. Itu jenis yang pertama. Jadi vaksinnya dilemahkan. Lalu ada yang kedua. Yang kedua ini vaksinnya dimatikan. Ya, jadi ternyata tubuh itu ketika ketemu virus tidak harus virus hidup. Virus yang mati pun masuk ke tubuh manusia, kita bisa membentuk antibodi yang sama dengan virus yang hidup. Nah, virus yang dimatikan ini namanya inactivated virus. Vaksin yang sekarang di Indonesia, Sinovac yang sudah ada itu inactivated virus ya. Jadi virusnya sudah dimatikan. Nah, matikannya itu ya di lab juga. Nah, kemudian ada lagi yang lain dengan cara ambil bagian dari virus. Jadi kayak tadi misalnya kepalanya saja diambil atau kakinya saja masukkan ke dalam manusia, maka tubuh akan berespon. Nah, itu contoh-contoh pengambilan virus. Yang mana yang dipakai masing-masing lab berbeda. Di Indonesia itu rencananya mau masuk 7, kalau tidak salah 7 jenis vaksin ya. 7 itu tidak semua pakai inactivated virus. Yang saya tahu Sinovac inactivated, tapi ada juga yang lain yang pakai DNA-nya sel. Jadi virusnya itu tidak ada, yang diambil cuma DNA virusnya, inti selnya. Bukan DNA antikris ya, DNA virus. Ya kalau tadi Pak Esra bilang antikris itu bukan virus tapi manusia, jadi ini bukan DNA-nya antikris. Nah, DNA itu masuk akan membentuk antibodi yang sama. Ini juga makanya kenapa kemarin saya sempat diskusi, kenapa sih harga virus itu beda-beda? Ya karena bagian yang diambil itu bisa beda. Ada yang pakai virus yang dilemahkan, pasti harganya beda dengan virus yang mati. Karena proses pembuatannya beda. Beda lagi dengan virus yang cuma DNA-nya saja. Ya. Melemahkan virus itu salah satu caranya dengan mengubah DNA virus. Nah, itu tidak murah ya, butuh biaya. Jadi kalau vaksin ada biaya, ya itu wajar. Kalau vaksin tidak ada biaya, nanti tidak ada yang mau kerja, vaksinnya tidak ada. Nah,
selain daripada virusnya itu sendiri, jadi dalam vaksin yang mau disuntik itu kan ada virusnya atau antigen virusnya, tapi ada zat-zat tambahan. Nah, zat tambahan itu disebut eksipien. Eksipien itu terdiri dari satu, biasanya ada air, makanya yang disuntik itu bentuknya cair. Ya, kalau virusnya itu bukan dalam bentuk cair, tapi yang disuntik bentuk cair karena ada eksipien. Nah, selain dari air, ada juga zat-zat yang digunakan untuk preservasi atau menjaga virus. Kenapa harus dijaga? Karena virus yang dibuat di lab yang sudah dilemahkan itu kan steril ya. Dalam proses dia mau dibawa dari lab, misalnya di Cina sana, Sinovac itu kan dari Cina, mau dibawa, diimpor ke Indonesia, kemudian dibawa oleh petugas sampai ke Kupang, dari Kupang nanti dari Dinkes mesti turun sampai ke puskesmas, itu bisa terkontaminasi segala macam benda, segala macam bakteri, segala macam virus lain yang sebenarnya tidak perlu. Maka untuk menjaga supaya dia tetap steril, ada zat-zat yang ditambahkan. Nah, selain zat-zat yang ditambahkan untuk menjaga dia, ada juga zat-zat yang ditambahkan untuk meningkatkan efektivitas dari respon imunologis yang akan terbentuk. Itu namanya adjuvan. Jadi adjuvan ini dia bukan virus, tapi dengan adanya si adjuvan, dia merangsang tubuh kita ketika menghadapi virus ini antibodinya lebih kuat. Nah, adjuvan ini juga beda-beda. Jadi harga virus ditentukan oleh partikel yang dijadikan virusnya, yang dilemahkan atau dimatikan atau bagian virus, kemudian oleh adjuvannya juga dan zat-zat preservasinya. Ya, itu sekilas mengenai virus. Nah, pertanyaannya apakah bisa dibuat virus dari DNA antikris? Nah, kita lihat slide berikut. Nah, untuk bisa memasukkan DNA antikris ke dalam vaksin, maka yang pertama antikrisnya harus ada. Yang tadi Pak Esa sudah jelaskan, antikris, kalau bicara sang antikris yang cuma satu, dia belum datang. Kenapa dia harus ada? Ya karena namanya DNA-nya mau diambil ya. DNA itu diambil dari bagian tubuh, terserah bagian tubuh mana, tapi harus ada orangnya. Nah, kalau antikrisnya belum datang, DNA-nya dari mana diambilnya? Ya. Lalu DNA itu ambilnya bukan sembarang, berarti antikris ini harus ke lab untuk bisa diambil DNA-nya. Dengan sukarela si antikris datang ke lab untuk menyerahkan darahnya diambil atau kulitnya mungkin diambil. Dan menurut saya kok lucu ya kalau antikris datang ke dunia, terus dia cari lab untuk donor DNA untuk nanti dimasukkan ke vaksin. Sepertinya tidak masuk akal. Dan satu lagi, vaksin itu harus ada uji klinis. Dan seandainya ada DNA lain selain dari virus di dalam vaksin itu akan tertangkap di uji klinis. Akan terdeteksi di uji klinis dan tidak akan lulus uji klinis. Nanti saya akan bahas uji klinis ya. Kita slide berikut. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan adalah vaksin yang dibuat itu, tadi kan vaksin tidak bisa dibuat dari DNA antikris ya, karena antikrisnya belum ada. Nah, yang kedua itu vaksin yang dibuat tidak bisa menjadi vaksin jika ada zat lain. Maksudnya begini, kalau mau buat vaksin COVID, ya pasti yang di dalam itu entah virus yang dilemahkan, virus yang dimatikan, tapi pasti virusnya virus COVID. Tidak mungkin orang buat vaksin COVID, virusnya demam berdarah. Nanti dia kebalnya bukan dengan COVID dong. Jadi kalau seandainya ada DNA antikris, mungkinkah dia jadi kebal terhadap COVID? Tidak mungkin. Yang mungkin justru kita kebal dengan antikris. Ya seandainya kita kebal dengan antikris karena vaksin antikris, ya saya mau divaksin saja dengan antikris biar saya kebal. Tapi tidak mungkin dia bisa kebal dengan COVID karena ada DNA antikris. Saya tunjukkan ini skema uji klinis. Ya, saya sudah sempat bahas panjang lebar di YouTube, tapi itu nanti terlalu lama. Jadi intinya ada dua tahap besar, tahap praklinis sebelum klinis dan tahap uji klinis. Tahap praklinis itu yang teorinya dibahas oleh para ahli. Kemudian nanti dari teori itu yang tadi Pak Esa bilang ada simulasi. Dari simulasi masuk ke uji pada hewan coba. Hewan coba itu jangan tanya kenapa mereka pilih marmut, kenapa mereka pilih simpanse dan lain-lain. Itu sudah ada aturan pemilihannya. Kemudian setelah uji praklinis masuk uji klinis. Uji klinis lagi itu pada manusia. Tapi kan namanya obat baru ya. Tidak bisa langsung diterapkan secara luas. Maka uji klinis itu bertahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa kita banyak salah mengira bahwa uji klinis itu uji, maksudnya coba-coba. Ini yang salah ya. Banyak orang bilang, kok vaksin masih baru ditemukan dicoba pada manusia. Nah ini kekeliruan karena uji klinis itu meskipun namanya uji klinis tapi dia sudah diuji dulu di lab
diuji dulu di hewan coba, baru bisa ke manusia. Jadi ini bukan betul-betul sesuatu yang kita tidak tahu apa-apa, kita coba di manusia. Ini sesuatu yang sudah aman sekali di binatang, teorinya sudah semua oke, yang menilai itu profesor-profesor ya. Baru kemudian dicoba di manusia, itu pun dicoba di manusia dengan dosis minimal pada hewan dibagi 50. Jadi sangat kecil, baru nanti dinaikkan pelan-pelan. Masih ragu ada pemantauannya. Pemantauannya bisa tadi yang Pak Esra bilang pakai chip untuk menilai tanda-tanda vital dan lain-lain. Ada juga nanti pemeriksaan laboratorium rutin. Jadi semua itu akan dijaga sedemikian rupa sehingga aman. Jadi jangan salah sangka ya uji klinis, namanya uji klinis walaupun tahap 1 itu bukan betul-betul kita nyasar-nyasar pilih vaksin di mana lalu suntik. Itu sudah melalui proses yang sangat panjang. Kalau lihat di skema ini, yang tadi saya kasih tunjuk itu, biasanya butuh waktu 10 tahun dari pertama ada teori sampai vaksin uji klinis tahap 1. Jadi itu baru tahap 1. Nah sekarang vaksin Indonesia ini yang sudah mau dipakai, yang sudah disuntik ke Pak Jokowi itu, Sinovac itu sudah di tahap mana? Nah dia sudah di tahap 3 uji klinis dan sudah oleh BPOM beberapa hari yang lalu sudah dinyatakan lulus tahap 3. Nah tahap 1-2 itu fokusnya ke keamanan vaksin pada manusia. Tahap 3 itu fokus sedikit ke keamanan tapi lebih fokus ke efektifan dari vaksin. Jadi artinya kalau dia sudah lulus tahap 3, maka dari semua segi medis itu sudah dinyatakan aman. Jadi tadi Pak Esra bahas dari segi rohani aman, sekarang dari segi medis aman. Ingat ya, ini yang melakukan uji klinis ini bukan perusahaan yang buat vaksin. Vaksinnya dibuat di Cina, diuji di berbagai negara, di Brazil, di Cina, di Indonesia, di Turki. Salah satunya Indonesia itu BPOM yang menilai. Jadi susah kalau mau bilang ini ada kong kali kong ya. Artinya kalau BPOM sudah menyatakan dia lulus, ya memang dia layak lulus. Kalau kita lihat di skema berikut, skema yang tadi saya tunjukkan itu, di bawah itu kan ada timelinenya ya. Kalau rata-rata butuh waktu total sekitar 20 tahun, nah COVID ini memang dipercepat karena masalahnya keadaan pandemi. Nah itu ya kalau kita mau tunggu 20 tahun mungkin kita sudah habis duluan ya. Nah di gambar berikut ini saya harap agak jelas. Ini intinya begini, yang kotak-kotak itu uji klinis tahap 1, 2, 3. Kemudian ada panah. Panah di tengah itu maksudnya begitu ada indikasi bahwa vaksin itu tidak aman dari tahap manapun, mau uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3, maka uji klinis langsung dihentikan dan vaksin langsung dinyatakan tidak boleh dipakai. Saya ulangi ya. Jadi begitu dari tahap uji klinis 1, 2, dan 3 ada satu saja keraguan tentang keamanan, uji klinis langsung dihentikan dan langsung tidak dipakai vaksinnya. Jadi ini tidak main-main ya. Maksudnya apa saya kasih tahu ini? Artinya kalau dia sudah lulus uji klinis dan kamu masih ragu, ya kalau kamu ragu dan kamu lebih pintar dari orang-orang yang menilai uji klinis ini ya tidak apa-apa. Tapi kalau kamu ragu tapi kamu juga tidak tahu apa-apa, sudah begitu lagi buat status yang meragukan orang lain lagi. Nah itu yang berbahaya ya. Kita tahunya ada 7 vaksin, tapi sebenarnya di slide berikut, di dunia itu ada 90 vaksin yang sudah dibuat. Yang sudah masuk uji klinis tahap 1 itu baru 41. Yang kotak paling pinggir itu 41. Kemudian dari 41 yang lulus ke tahap 2 baru 22. Yang lulus ke tahap 3 baru 20 dan yang sudah dinyatakan lolos dari tahap 3 itu baru 8. 8 itu yang diberikan izin terbatas di pandemi. Dan di situ ada satu yang merah yang ditolak. Jadi ada kemungkinan vaksin itu ditolak ya. Jadi ini dari 90 vaksin yang sudah lulus tahap 3 itu baru 8. Jadi ini bukan main-main ya, vaksin ini bukan uji coba. Ini sudah diteliti sedemikian rupa sehingga cuma di bawah 10% yang bisa lulus. Nah vaksin di Indonesia bagaimana? Di slide berikut, dari 8 vaksin itu, nah ini vaksin-vaksin yang saat ini paling bagus karena sudah lulus uji klinis. Dan kita harusnya senang ya, karena 7 vaksin yang masuk Indonesia itu semuanya ada di situ. Lihat yang di paling atas itu Pfizer dari Biotech, kemudian ada Moderna, ada Oxford, ada Sinovac di situ. Ada Sinopharm. Jadi Indonesia itu juga beli, Pak Jokowi dan jajarannya itu bukan beli vaksin asal beli, cari yang paling murah lah, cari yang paling ini, bukan ya. Mereka beli itu yang vaksin-vaksin yang sekarang memang paling bagus. Nah kesimpulannya apa? Jadi di slide berikut, melalui proses verifikasi yang begitu panjang itu,
Kalau ada yang bilang ada gen antikris di dalam, kita pertama tanya ke mereka, gennya dari mana? Tadi saya kasih tunjuk ada 90 vaksin di dunia. Nah, vaksinnya itu 90 beda-beda semua. Nah, gennya antikris itu di vaksin yang mana? Apakah maksudnya di Sinovac yang mau disuntik, atau di Moderna, atau di vaksin yang lain yang mungkin tidak masuk Indonesia? Kita tidak tahu. Ya. Dan kalau misalnya ada DNA antikris, waktu dilakukan uji klinis tadi yang tahap 1, tahap 2, tahap 3, itu pasti akan menimbulkan efek dan pasti akan diketahui. Ya, karena misalnya seandainya tadi Sinovac yang buat ada DNA antikris, tapi yang menilai uji klinis itu BPOM. Jadi BPOM pasti kalau dia lihat, oh ini ada materi lain nih, ada DNA lain yang bukan DNA coronavirus, pasti akan di stop. Nah, sehingga tidak mungkin ya ada gen lain yang masuk, apalagi chip, gen saja tidak mungkin, apalagi chip dalam vaksin. Ya. Nah, itu poin kedua. Lalu poin ketiga, nah ini sekarang kita berandai-andai ya, seandainya memang ada gen, nah, kita ikut saja mereka. Seandainya memang ada gen, apa yang akan terjadi pada manusia yang menerima gen antikristus? Nah, kita lihat di skema berikut. Nah, di sini yang bulat seperti matahari itu antigen, kemudian ditangkap tubuh sampai pada ujung itu proses pembentukan antibodi. Ini yang tadi saya bahas cara kerja vaksin. Nah, di skema berikut kita bisa lihat ada dua proses. Slide berikut. Ya, yang atas itu infeksi alami. Jadi orang jalan-jalan kena virus, yang terjadi yang di atas. Dia kena virus ada 4 kemungkinan. Yang pertama dia sembuh, yang kedua dia bisa meninggal, yang ketiga dia cacat, terus yang keempat bisa membentuk sel imun. Yang di bawah itu vaksin, karena dia dilemahkan sehingga kemungkinan dia meninggal dan kemungkinan dia mengalami cacat itu hampir tidak ada. Makanya dia cuma ada 2 kemungkinan, dia sembuh dan membentuk antibodi. Jadi slide berikut. Nah, di slide berikut ini yang terjadi ketika dia sebelumnya ya. Ini yang terjadi ketika dia mengalami reinfeksi atau infeksi kedua. Nah, infeksi kedua karena dia sudah punya antibodi, maka yang di bawah yang bagian vaksin itu dia langsung sembuh. Sedangkan yang di atas itu dia masih bisa ada kemungkinan untuk mengalami kecacatan atau kematian dan lain-lain. Nah, kalau seandainya DNA antikris itu ada di dalam vaksin, tubuh itu, kan tadi saya bilang pertama, mau benda asing apapun yang masuk, tubuh tetap akan lawan melalui makrofag, limfosit B, limfosit T. Jadi, kalau ada DNA antikristus yang entah bagaimana caranya bisa lolos uji klinis, bagaimana caranya mereka bisa ketemu antikristus, bagaimana caranya mereka bisa rayu antikristus untuk mau kasih DNA-nya, dan dapat, dan kebetulan masuk, misalnya di Pak Jokowi kemarin, yang akan terjadi pertama adalah reaksi imun. Reaksi imun bisa 2. Yang pertama, dia anggap ini benda asing, dia lawan, sehingga akan menimbulkan gejala, entah panas, demam, dan lain-lain. Bisa menimbulkan reaksi shock kalau seandainya ada DNA asing nyasar di situ. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dia sudah lulus uji klinis, berarti tidak ada. Di Pak Jokowi juga tidak ada apa-apa sekarang. Ya, berarti kemungkinan pertama muncul reaksi imun tidak ada. Lalu kalau reaksi imunnya berhasil, yang saya bilang tadi, dia akan jadi kebal. Dia jadi kebal terhadap apa yang dia tangkap. Yang dia tangkap adalah DNA antikris. Berarti dia jadi kebal antikris. Kok antikris memberikan DNA-nya untuk orang jadi kebal terhadap antikris? Sepertinya kok tidak masuk akal ya. Jadi jangan berpikir kalau ada DNA antikris kita disuntik, kita akan berubah DNA. Tidak. DNA antikris diberikan, kita jadi kebal, bukan kita berubah DNA ya. Lalu kemungkinan ketiga, ini yang sudah pernah terjadi di kasus donor darah. Waktu kita donor darah itu ada sebagian DNA kita ikut. Yang terjadi apa? Tubuh anggap itu benda asing, tapi ya benda asing yang ecek-ecek. Jadi dibiarkan dalam 7 hari DNA itu akan mati. Jadi kemungkinan ketiga adalah kalau ada DNA antikris, dia masuk-masuk saja, habis itu dia akan mati. Dia tidak akan mengubah DNA kita menjadi DNA antikris yang sama. Tidak pernah ada DNA orang masuk ke DNA tubuh kita lalu kita berubah DNA. Ya. Jadi itu, kalaupun seandainya memang ada DNA antikris, tidak akan mengubah kamu, yang ada dia akan mati, kalau tidak kamu akan jadi kebal. Ya, tapi itu kalau ada, dan kita tahu tidak mungkin ada ya. Nah, itu pandangan saya mengenai apakah mungkin ada DNA antikris nyasar di vaksin. Tapi yang penting juga itu saya mau memberitahu bahwa sebenarnya orang-orang yang seperti ini
vaksin itu baik ya. Artinya kalau ada orang yang tidak melakukan apa yang baik, saya percaya itu bukan dari Tuhan. Sudah begitu dia paksa orang. Nah, tahu dari mana vaksin itu baik? Coba lihat di slide berikut. Nah, ini saya tidak, berikutnya lagi. Nah, itu saya tidak mau baca karena terlalu banyak. Intinya itu setiap kotak satu jenis vaksin untuk satu jenis virus. Slide berikut lagi. Nah, ini mau menggambarkan bahwa vaksin itu sudah lebih dari 30 macam di dunia. COVID ini bukan vaksin pertama. Yang saya tidak mengerti kenapa baru sekarang orang heboh vaksin itu ada aneh-anehnya. Padahal sudah 30 jenis vaksin berjalan di dunia, tidak ada apa-apa. Yang jelas vaksin itu menurunkan angka kematian, itu data. Kalau kita mau bicara soal 666 itu teori yang nyasar, tidak tahu dari mana. Tapi kalau kita bicara kalau vaksin menurunkan penyakit, itu data. Saya tunjukkan data. Ya, slide berikut. Nah ini, lihat kurva itu ada 3 tabel, itu 3 jenis penyakit yang berbeda dalam sejarah. Semuanya turun drastis. Kalau bisa lihat tabelnya itu yang 2 di kiri itu, ada tulisan kecil saat dia turun, itu tulisan bahwa vaksin itu diberikan di tanggal itu. Jadi bisa dilihat dengan jelas bahwa begitu vaksin diberikan, dia punya grafik itu turun sangat drastis. Kalau yang grafik di bawah itu ada yang 0, artinya penyakitnya hilang. Variola yang tadi di zamannya Edward Jenner tahun 1700-an, sekarang penyakit itu sudah 0 kasus. Kasus terakhir tahun 1900. Berarti berhasil dieradikasi sampai tuntas. Kenapa? Karena vaksin. Ini data, ini fakta ya, bukan mengada-ngada. Dan itu berlaku untuk semua penyakit yang divaksin, semuanya turun. Saya berikan kutipan dari salah satu buku yang saya baca, dia bilang begini. Saya langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia saja, slide berikut. Nah, dampak pemberian vaksin terhadap nyawa manusia itu terbesar kedua, hanya di bawah minum air bersih. Jadi nyawa manusia itu tertolong paling tinggi pertama karena air bersih. Kalau tidak ada air bersih, itu bahaya nomor 1 tertinggi. Lalu yang kedua di bawahnya air bersih itu adalah vaksin, bukan obat ya. Vaksin. Jadi vaksin itu memberikan dampak begitu besar sampai dia hanya kalah dari air bersih. Ini sudah 200 tahun lebih baru orang bisa bikin kesimpulan begini. Ini bukan mengada-ngada ya. Itu gambaran vaksin semua. Di Indonesia juga sama. Di slide berikut, Indonesia vaksinnya sudah terbukti, jadi tidak perlu ragu. Lalu ada yang bertanya, kemarin saya sempat nonton video, loh, bagaimana ada orang yang disuntik vaksin polio lumpuh? Saya nonton videonya seorang anggota DPR, dia bilang habis disuntik polio lumpuh, habis disuntik kaki gajah, cedera, cacat, meninggal, dan lain-lain. Nah, begini, ada namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya. Tapi untuk Sinovac atau semua vaksin COVID lainnya atau vaksin-vaksin lain yang beredar itu sangat minimal terjadi. Dan kalaupun terjadi itu yang sering terjadi itu gatal-gatal. Cuma masalahnya adalah orang-orang kita itu sering baca judul, tidak baca isi, terus komentar. Tadi pagi kalau tidak salah atau tadi malam saya lihat Pak Esra upload tentang judul yang mau dibawakan hari ini. Ada yang komentar marah-marah. Tapi saya lihat komentarnya kok seakan-akan dia menyalahkan Pak Esra karena Pak Esra mendukung teori 666. Nah ini yang saya lihat kebanyakan orang kita seperti itu ya. Kita belum tahu apa yang isi dari materinya. Kita baru lihat judulnya, kemudian kita mulai ambil kesimpulan. Begitu ada berita, seorang anak mengalami cacat saat periode vaksin polio. Semua anggap dia cacat karena polio. Padahal kemudian dilaporkan ke orang yang berwenang untuk melakukan investigasi. Dan ternyata kesimpulannya anak itu tidak divaksin. Tapi dia kemudian mengalami polio saat periode pemberian vaksin. Sehingga berita yang keluar adalah anak ini, itu tahun 2005 ya. Berita yang keluar adalah anak ini mengalami cacat karena polio. Padahal dia hanya mengalami cacat kebetulan saat ada pemberian vaksin polio. Dan dia tidak terima vaksin itu. Kemudian contoh lain, saya pernah dengar berita, anak diberikan imunisasi rubella, ensefalitis, radang selaput otak. Itu berita yang keluar ya, sehingga banyak orang tidak mau divaksin. Padahal setelah diinvestigasi ternyata anak itu takut divaksin, dia lari kemudian jatuh kepalanya mengalami radang. Kebetulan saat tim puskesmas datang kasih vaksin, jadi dibilang dia ensefalitis karena vaksin, padahal karena jatuh. Jadi ini yang saya rasa kita harus jeli ya, kita jangan asal lihat orang omong tapi tidak tahu betul atau tidak, langsung simpulkan. Karena
banyak orang itu hanya dengan satu berita yang belum tentu betul, mereka bisa percaya. Tapi sekian juta manusia yang sudah selamat karena vaksin itu tidak pernah ada yang singgung. Kalau seandainya betul satu orang mengalami kecacatan karena polio, mereka lupa ada ratusan juta orang yang selamat. Ya, kemarin ada satu orang yang meninggal sementara proses uji klinis vaksin di Jerman. Dilakukan penyelidikan, ternyata meninggalnya karena memang dia punya penyakit lain yang tidak berkaitan dengan virus, tapi dia kebetulan lagi diberikan vaksin. Saya bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, pasti sudah heboh. Kalau terjadi di Jerman, ya mereka selidiki, hasilnya adalah dinyatakan tidak berkaitan dan uji klinisnya masih berlanjut. Seandainya terjadi di Indonesia, saya yakin pasti heboh. Ya. Nah, vaksin ini yang terakhir saya mau kasih ingat buat teman-teman, itu bukan cuma diri sendiri ya. Kita bicara vaksin, kita lihat gambar berikut, kita bicara vaksin, kita bicara keselamatan banyak orang. Slide berikut. Nah, ini ilustrasi yang bagus sekali ya. Itu ada orang perempuan jalan, perempuan itu warna kuning karena dia tidak divaksin, dia masih sangat rentan. Yang ijo-ijo di luar itu virus. Tapi virusnya tidak sampai ke si perempuan yang kuning karena ada benteng yang melindungi dia, yang warna biru keliling itu. Ini adalah konsep yang disebut herd immunity. Herd immunity itu seperti ini, orang-orang yang divaksin, dia akan menutup sehingga virus itu tidak bisa lompat mencari orang yang rentan. Memang untuk mencapai herd immunity itu butuh 70% masyarakat tervaksin. Artinya banyak orang mengeluh, kok Sinovac efektivitasnya cuma 65%. Saya mau bilang, efektivitas cuma 65% seharusnya diimbangi dengan cakupan vaksin yang tinggi. Jadi kalau kamu sudah sadar bahwa efektivitas ini tidak setinggi 90% misalnya seperti yang lain, harusnya kamu sadar bahwa kamu harus mendukung supaya cakupan vaksinnya itu tercapai. Bukan justru tidak mau divaksin. Sudah cakupan tidak tercapai, efektivitas rendah, itu kamu menggagalkan. Kalau gagal, maka tidak akan terbentuk herd immunity. Masalahnya bukan di kamu ya, masalahnya ada orang di luar sana yang mau divaksin tapi tidak bisa. Satu, orang tua. Di rumah saya ada oma, sudah umur di atas 80 tahun, tidak bisa divaksin, walaupun mau. Belum bisa ya, bukan tidak bisa, karena masih diuji klinis di Brasil. Kemudian anak kecil, anak 2 tahun kan tidak mungkin divaksin. Kemudian berikutnya orang-orang yang punya penyakit bawaan, mau hipertensi, sakit jantung, atau mungkin dia punya kanker, tidak bisa divaksin. Padahal mereka sebenarnya kalau dikasih pilihan mungkin saja mereka mau divaksin, tapi tidak boleh. Lalu bagaimana cara melindungi mereka? Satu-satunya cara adalah mereka lakukan protokol 3M, sekarang 5M, dan cara kedua adalah dengan herd immunity. Jadi kalau kamu tidak divaksin, kalau hanya kamu saja yang kena dampaknya ya mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kamu sudah tidak mau vaksin, karena keegoisanmu kamu membuat orang yang mau divaksin tapi tidak bisa, jadinya kena penyakit. Itu yang sebenarnya sangat disayangkan. Kamu tidak mau divaksin, kamu bawa virus buat oma di rumah. Kamu tidak mau divaksin, kamu bawa virus buat anakmu mungkin yang masih kecil di rumah. Dan saya percaya agama manapun tidak ada yang mengajarkan kita untuk membawa penyakit buat orang ya. Jadi saya mau tutup dengan satu pertanyaan. Silahkan kita pilih mana yang baik. Mau pakai hikmat kita untuk menyelamatkan diri kita, hikmat yang Tuhan sudah kasih, atau kita mau tegar tengkuk memilih membahayakan orang di sekitar kita yang terutama dan juga dirimu sendiri. Nah ini satu lagi, kalau kamu tidak terlalu peduli dengan hidupmu, pikirkanlah orang di sekitarmu yang lebih menghargai hidup mereka. Kalau kamu siap mati karena tidak mau vaksin, pikirkanlah orang yang masih mau hidup yang mau menerima vaksin. Ya, saya rasa dari saya itu saja. Ya, itu penjelasannya. Jadi seandainya ada gen antikristus malah bisa jadi bagus ya. Karena jadi kebal terhadap antikristus. Ya. Nah, tapi dengan penjelasan dari Pak Dr. David ini menyadarkan kita supaya kita memahami secara benar, dan saya kira saran-saran praktis itu penting sekali. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita mendukung pemerintah. Pemerintah sebagai wakil Allah untuk kebaikan kita. Kita mendukung apa yang mereka kerjakan demi kebaikan dan keselamatan banyak orang. Di dalam kitab Yeremia dia bilang, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang.
Karena kesejahteraannya kesejahteraanmu juga. Usahakanlah kesejahteraan kota. Bangsa Israel sedang berada pada pembuangan di Babilonia. Tapi Nabi Yeremia memberi nasihat, usahakan kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Kalau di negeri penjajahan, negeri pembuangan Babilonia saja, orang bangsa Yahudi harus mengupayakan kesejahteraan kota. Apalagi ini kota kita sendiri, provinsi kita sendiri, negara kita sendiri. Harus bisa mengupayakan kesejahteraan. Kamu harus upayakan kesejahteraan. Tidak perlu kamu bikin vaksin, tidak mampu. Cukup bersedia disunting saja. Kamu telah ambil bagian di dalam mensejahterakan kota, mensejahterakan bangsa kita. Itu tugas tanggung jawab orang Kristen. Maka dengan semua penjelasan ini berarti bahwa semua penghubung-hubungan COVID dengan segala macam hal di dalamnya dengan antikris atau 66 adalah suatu tindakan menghubung-hubungkan yang tidak berdasar, yang liar, yang bukan saja bertentangan dengan firman Tuhan, tapi juga bertentangan dengan fakta medis yang sudah ada ratusan tahun lamanya.